ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kami percaya berkat Tuhan melimpah buat setiap kami. Masalah kami Tuhan sudah menyelesaikan. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur punya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi setiap hati kami, pikiran, pendengaran kami, supaya firman Tuhan sharing akan disampaikan boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Caruban, apa kabarnya? Luar biasa baik. Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukur hari ini kami, saya dan Pak Samuel, Bapak Gembala boleh kembali hadir di tempat ini. Berapa bulan yang lalu ya? Saya berdua aja. Kayaknya 6 bulan yang lalu ya. Enggak, sudah lama. Dan hari ini saya nggak datang berdua, tapi saya datang dengan rombongan tim pelayanan dari GSIS yang luar biasa. Kami berangkat dari Surabaya jam 7 pagi, lalu kami makan sebentar di Mojokerto, lalu kami tadi singgah di Ngawi, di Mantingan, GBI, Gereja Isa Amasi, ya. Kami ada pelayanan di sana di gereja. Di situ kami sukacita memuji Tuhan, ada sharing, dan puji Tuhan kami sungguh diberkati. Di gereja di sana diberkati, kami sungguh juga diberkati. Dan di sini dari tempat itu kami datang ke tempat ini. Puji Tuhan, saya bersyukur, kami dari GSIS bersyukur boleh memberkati jemaat di Caruban. Puji Tuhan ya, ada sukacita ya. Saya dari tadi nyanyi, saya perhatikan, saya tadi datang duduk, saya disapa sama ibu ini. Saya tadi, halo ibu dari jauh. Dan saya perhatikan, ibu ini sungguh nyanyinya tuh luar biasa ya. Karena itu ibu-ibu kalau nyanyi yang sungguh. Ibu tadi ini nyapa saya dari jauh, dada-dada, dan tersenyum lihat saya. Saya mau kasih berkat untuk ibu. Soalnya juga tadi saya rokok-rokok di situ. Mau kasih berkat soalnya apa? Dari pertama nyanyinya sungguh luar biasa. Ibu ini goyang kiri, goyang kanan. Meskipun belum disuruh dia sudah goyang kiri, goyang kanan, memuji dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maaf, saya kasih berkat. Puji Tuhan. Juga ibu ini meskipun sudah sepuh, nyanyinya luar biasa. Nanti semuanya dapat berkat, ya. Puji Tuhan. Oh boleh, sekarang katanya Bapak Gembala biar semangat dengan firman Tuhan, amin. Semangat dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini Bapak Gembala. Gimana Pak? Mau langsung? Enggak. Oh berdiri, mari jemaat Caruban boleh berdiri, ambil berkatnya. Satu-satu ya, satu-satu. Maaf yang oh dibantu Bu Yanes, boleh. Ayo, mari maju, nanti kembali duduk loh ya. Biar mereka maju Bu. Maju terus kembali duduk. Nggak apa-apa ibu-ibu, ayo mari maju. Nah, yuk. Nah, nanti kembali loh ya, belum selesai loh. Jangan pulang loh. Iya. Ya, mari duduk. Berkati. Ya, nanti masih ada berkat lagi ya Bapak Ibu. Hari ini berkatnya luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Memberkati ya. Wah, senyumnya lebar semua. Puji Tuhan. GSIS bagi-bagi berkat buat jemaat di kota Caruban. Puji Tuhan. Ayo. Ya, remaja boleh, anak kecil maaf enggak ya, anak kecil nanti dapat berkat khusus anak kecil ya. Semoga kurang. Iya, kau berkati sebentar. Yang belum
sudah siap. Ikut Tuhan, semangatnya bukan karena berkatnya. Semangatnya karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Amin. Jadi apapun yang Bapak Ibu hadapi, tetap bersyukur. Apapun keadaan saudara dan saya, sakit, nggak punya uang, apapun itu, kita semua harus bersyukur. Ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Saudara percaya? Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kalau saya, Bapak di dunia yang jahat ini bisa memberi anaknya yang baik, apalagi Bapak kita yang di surga. Apapun yang saudara perlukan, apapun yang saudara butuhkan, doa yang sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan akan memberikan, ya, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara bangga nggak punya jadi anak Tuhan? Amin. Saya bangga. Tepuk dadamu, katakan aku bangga jadi anak Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya bangga jadi anak Tuhan, Tuhan itu sukacita, senang. Kalau Tuhan senang, berkat dicurahkan buat saudara dan saya. Amin. Saya biasanya berbicara di ibadah wanita, ya. Dan hari ini, puji Tuhan, banyak ibu-ibu yang hadir, ya. Puji Tuhan. Saya akan nanti sebentar sharing akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan memberikan seorang penolong kepada siapa? Kepada manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu siapa? Adam. Hawa, seorang wanita, diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong bagi Adam. Tahukah ibu-ibu, bapak ibu, tujuan Tuhan menciptakan kita menjadi seorang wanita adalah sebagai penolong. Amin. Bukan perongrong. Siapa di sini yang jadi perongrong? Gak ada yang aku. Kita ini wanita adalah penolong. Bagi siapa? Bagi suami kita. Amin. Ya, saya bangga. Siapa yang bangga diciptakan sebagai seorang wanita? Saya bangga diciptakan sebagai seorang wanita. Kita diciptakan sebagai penolong bagi suami kita. Jadi di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur menjadi wanita penolong bagi suami, dan bapak-bapak, suami-suami harus bersyukur. Amin. Bapak-bapak harus bersyukur loh, sama Tuhan diciptakan seorang penolong. Ya, jadi tugasnya nggak berat. Ada yang nolong. Ya, kalau menolong sama yang ditolong, kuat mana? Sama-sama ibu ini. Enggak bu, kalau yang ditolong, misalnya ada orang kejegur di lumpur, yang nolong lemas ikut kejegur, yang nolong ini, yang orang jatuh ini harus apa? Harus lebih kuat, biar yang dijatuh ini biar bisa diangkat. Kalau yang nolong lemas ikut kejegur. Bapak ibu, kita ini menjadi diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang yang punya pribadi yang kuat, ya, karena tidak mungkin yang lemah bisa menolong yang kuat. Kuat di sini bukan secara fisik, ya. Memang pada kenyataannya secara fisik laki-laki itu lebih kuat, lebih strong. Tapi yang kuat yang dimaksud di sini dalam hal rohani, iman, mental kita, wanita, mental ibu-ibu itu lebih kuat, ya. Memang laki-laki itu lebih strong, tubuhnya lebih kuat. Katanya otot kawat, balung wesi. Wow, keringetnya wedang jahe, ototnya balung wesi. Otot kawat, balung wesi, keringat wedang jahe. Tapi
Kadang-kadang ada yang badannya kuat, hatinya apa? Hello Kitty katanya tim dari Surabaya. Otot kawat belkot, badannya kuat tapi hatinya Rinto. Badan Rembo apa? Kuat berotot ya, six pack. Tapi hatinya Rinto, tadi hatinya Hello Kitty ya. Tapi kalau ibu-ibu ya malah sebaliknya, wajah keibuan, kaki kesebelasan. Wow ya, apa buktinya? Nah coba kalau jalan-jalan, saya mau tanya, kalau saudara tahu Pasar Atom di Surabaya atau TP aja, Tunjungan Plaza, gereja kita GSJS sekarang di Surabaya ada di Tunjungan Plaza. Itu mall paling besar di tengah kota di Surabaya, di Jalan Tunjungan, namanya Mall Tunjungan Plaza. Kalau ibu-ibu diajak masuk ke Tunjungan Plaza, masuknya terang, keluar dari mall kira-kira malam gelap, tapi kakinya nggak apa? Nggak capek. Coba laki-laki diajak istrinya shopping, baru jalan 1 jam 2 jam diajak cari sepatu, sudah Pak? Ma, yuk kita mampir yuk. Makan. Yang dicari makanan, minuman, jajan. Soalnya apa? Kakinya capek ya. Memang wanita itu seringkali digambarkan sebagai makhluk yang lemah, nggak berdaya. Tapi saya mau katakan, memang kelihatannya lemah, nggak berdaya. Tapi kita punya pribadi yang lebih kuat, ya, iman yang lebih kuat, ya. Terbukti nih loh ibu-ibu yang hadir dari Surabaya ini, bayangkan. Saya tahu ini pasti mulai dari jam 5 sudah bangun. Soalnya excited. Ibu-ibu tahu excited itu? Excited itu kayak gembira, semangat mau berangkat ke kota Caruban dan Ngawi dan Caruban. Jam 5 sudah siap-siap, sudah bangun, kumpul, lalu jam 7 berangkat dari Surabaya naik mobil ini, 2 mobil, 3 mobil ya. Nggak capek lihat tadi, semangat luar biasa. Keren. Ya, keren. GSJS Ladies ini semua pakai kaos GSJS Ladies, semangat ya, puji Tuhan. Yang di sini jemaat Caruban harus juga semangat, amin. Kita mau sama-sama bertumbuh. Di sini ada ibadah yang dikembalakan oleh Pak Musa ya, semangat cari Tuhan yang sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan yang didatangkan di sini. Keren-keren ya, banyak jemaat pendeta-pendeta terkenal ya. Itu gak gampang loh saudara ya. Karena itu saudara dengar firman yang sungguh luar biasa, ada yang dari luar kota bahkan luar negeri. Saudara harus sungguh-sungguh semangat cari Tuhan, amin ya. Jadi pribadi kita, hidup kita harus lebih diubahkan oleh Tuhan. Yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik jadi lebih baik, amin, puji Tuhan. Efesus 6 ayat yang 10 kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dikatakan di situ akhirnya, berarti suatu kesimpulan dari semua yang sudah terjadi. Bapak Ibu, apapun yang kita alami ya dalam hidup ini, kita ini seperti orang yang sedang berperang. Betul ya? Ya, setiap hari kita dihadapkan dengan tipu muslihat iblis. Ya, di ayat selanjutnya ya kita bacakan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11, Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan seterusnya ya. Nanti di situ Rasul Paulus membahas tentang perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi musuh. Siapa musuh kita di dunia ini? Mertua kita. Saya tadi kok dengar mertua kita, mertua saya. Apakah kalau mertuanya cerewet itu musuh kita? Benar. Sekarang ngomongnya bukan. Nanti di rumah kelihatan, bencik no ini mertuaku ini, cerewetnya.
diminumi konidin aja biar tidur selamanya. Jangan ibu-ibu, mertua kita itu bukan musuh kita, ya, atau siapa? Bos kita mungkin, yang cerewet, yang suka ngatur, yang ini salah, itu salah. Saudara, dimanapun kalau kerja, kalau salah apa? Bukan dimarahi mestinya, ditegur. Tapi kita seringkali nerimanya apa? Cerewet, dimarahi, ngamuan. Bapak Ibu, ya, musuh kita itu bukan bos kita, atau mungkin menantu kita yang jahat sama kita, tapi musuh kita adalah iblis yang markasnya di udara, ya. Jadi musuh kita itu bukan menantu kita, bos kita, suami kita, ya. Tuhan nggak tinggalkan kita dalam peperangan ini. Tuhan memberikan kita senjata lengkap. Kalau Bapak Ibu baca di Efesus 6 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-17, di situ Tuhan berikan senjata yang lengkap, yaitu senjata untuk bertahan. Apa namanya? Yaitu yang pertama, perisai iman. Bapak Ibu harus punya iman yang mantap, iman yang kuat. Amin. Ya, jangan goyah. Kena masalah wis gak Tuhan-Tuhanan, rugi Bapak Ibu. Ya, kalau cuma sekedar masalah bisa memisahkan kita dari Tuhan, Bapak Ibu dan saya rugi. Ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh baca firman Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh baca firman Tuhan, tetap setia, iman yang mantap sekali Yesus, tetap Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, saudara dan saya tetap punya masalah. Saudara di Caruban dengan kita yang dari Surabaya, masalahnya sama nggak? Sama. Kalau saudara bisa sakit, kita dari Surabaya juga bisa sakit. Kalau saudara bisa nggak punya uang, kita juga bisa di Surabaya nggak punya uang. Ya, jangan saudara di Surabaya enak ya, bisa tinggal Surabaya kota besar, enak. Ya, memang Nawang sih, Nawang. Yang kita ya dari Surabaya lihat enak ya, tadi kita di Ngawi itu seneng, banyak pohon mangga, suasananya enak, sejuk. Ya, enak ya tinggal di sini. Nah, memang Nawang sih, Nawang. Kita semua itu punya masalah dan persoalan yang sama. Selama kita hidup dalam darah dan daging, kita masih menghadapi masalah yang sama. Amin. Tapi ingat, seenggak punyanya uang, saudara masih bisa hidup nggak? Bisa. Kalau nggak bisa makan, di sini tadi saya lihat di depan, makan gratis. Bener ya, ini makan gratis, betul. Nah, Pak Musa nih, membuka dan Ibu membuka tempatnya, ya. Gitu. Sepuasnya lagi. Nambah-nambah sampai kenyang boleh, Pak? Boleh. Wow, mantap ini ya. Bersyukur punya ada. Kayaknya di Surabaya nggak ada ya, Bu? Dapat baju. Oh, dapat baju. Wow. Ya, Tuhan pelihara. Apa, Bu? Loh, benar? Ada. Oh. Wow, puji Tuhan. Jadi kalau kesel kerja, boleh mampir sini, dipijetin. Wow, mantap. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sekali Yesus, tetap Yesus. Nanti beberapa waktu lagi kalau saya sama tim kesini lagi, jangan ada yang Bapak, misalnya Bapak ini sudah gak ikut Tuhan lagi, atau Ibu, waduh, susah apalagi Tuhan. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Yang kedua, senjata untuk bertahan, yaitu ketopong keselamatan, ya. Yang ketiga, berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Selagi kita hidup di dunia ini, sekali ada suatu value yang mengatakan sekali hidup. Kita ini hidup di dunia ini sekali enggak? Ada reinkarnasi? Enggak ada. Itu ada kepercayaan reinkarnasi. Kalau hidup kita baik, nanti reinkarnasi jadi apa misalnya? Kedepannya jadi baik. Tapi kalau jahat nanti bisa jadi tikus, bisa jadi apa? Enggak. Ya,
Di dalam Tuhan, kita ini hidup di dunia ini hanya sekali. Karena itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, mungkin suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, bos kita nggak lihat kita apa yang kita lakukan. Ya, mungkin bisa manusia bisa dibohongi, istri bisa dibohongi, suami bisa dibohongi, ya, bos bisa dibohongi. Tapi ada siapa? Tuhan, ya, yang selalu melihat setiap apa yang kita lakukan. Karena itu penting hidup benar, ya. Itu jadi suatu paket, ya, hidup kudus dan iman yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ya, memberikan diri hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia, ya, ikut beribadah dan hidupmu benar, maka jangan khawatir, ya. Hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, ya. Mungkin nggak diberkati secara materi yang luar biasa, tapi kalau saudara punya suami yang baik, punya istri yang baik, punya anak-anak yang baik, ya, bersyukur, itu berkat Tuhan yang nggak ternilai. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa terus supaya saudara dan saya kita tetap semangat di dalam Tuhan, nggak akan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Lihat ini corona 2 tahun, ya, kita sudah bisa melewati. Amin. Bapak Ibu saudara harus bersyukur kalau kita bisa hidup, itu ada maksud dan rencana Tuhan bagi saudara dan saya bisa melewati corona ini. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati, ya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.